Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kali ini saya akan membahas tentang setan. Takut nggak kalau dengar kata setan? Iya kan? Tapi sadar nggak, setan yang harus kita takuti itu bukan setan di luar kita, bukan setan di kuburan, bukan setan di rumah hantu, bukan setan di tempat-tempat gelap. Bukan itu. Setan yang paling berbahaya itu setan di dalam diri kita. Benarkah setan ada di dalam diri kita? Yes. Ada 6 jenis setan yang tidak Anda sadari ada di dalam dirimu. Nah, salah kalau Anda berpikir ada setan itu menakutkan seperti gundurwo, pocong, kuntilanak, vampir. Enggak seperti itu. Itu biasa. Ya kan? Film horor menampilkan suster ngesot itu biasa. Tapi setan yang paling berbahaya itu setan yang ada di dalam diri kita. Dan Anda nggak sadari setan itu mengikuti kamu. Dan ada di dalam diri kamu dan nggak pernah dikeluarkan. Nah, apa aja setannya itu? Yang pertama adalah setan boros. Loh, apa maksudnya setan boros? Sadar nggak? Kalau Anda itu adalah orang yang boros. Orang yang suka foya-foya demi gengsi. Sekarang di sosmed ini banyak setannya. Setan boros ini akhirnya hidup dia. Gara-gara Anda suka nonton sosmed. Kan banyak sekarang foya-foya demi gengsi boros. Tapi itu semua dari duit hutang. Bukan dari duit sendiri gitu loh. Semua itu dari kepalsuan. Dan itu bukan dari diri sendiri gitu loh. Kan supaya zaman sekarang ini kalau setan boros itu kan sukanya terlihat kaya. Terlihat keren. Pakai make up. Waktu dibuka aslinya, amit-amit jabang bayi. Iya kan? Jadi banyak zaman sekarang itu setan boros itu paling suka dengan hal-hal seperti itu. Gitu. Ya, nah jadi hati-hati dengan setan boros. Jadi lebih baik selalu saya berpesan adalah jadi kaya itu penting. Ya, tapi terlihat kaya tak penting. Tapi kalau Anda hari ini mau terlihat kaya karena uang sendiri dan menikmati itu sah-sah aja. Ya, jadi Anda bukan hari ini misalkan Anda mau beli mobil mewah, tapi itu kalau dari hasil kerja keras ya nggak masalah. Punya rumah mewah di review hasil kerja keras, it's okay. Ya kan? Itu bukan pamer, tapi itu memang layak. Nah yang masalah adalah beli mobil mewah tapi ngutang, dan ngutang nggak bayar pula. Nah itu yang nggak bener. Ya kan? Beli baju mewah, beli arloji mewah, tapi ngutang, tapi nggak bayar. Nah itu yang nggak bener, itu setan boros. Ya. Setan yang kedua adalah setan etika. Nah zaman sekarang di sosmed ini setan etika ini nyaris berkeliaran di mana-mana. Apa maksudnya setan etika? Yaitu tidak punya sopan santun apalagi di sosmed. Semakin ngomong kasar, semakin ditanggapi, semakin rame komennya, semakin banyak like-nya. Nah itu banyak banget. Ya, modelnya tuh seperti ini. Nah Anda lihat di mana-mana. Ya kan? Kemudian kalau ngomong kasar tuh terlihat keren. Ya kan? Supaya apa? Channelnya dikunjungin orang. Kemudian supaya view-nya banyak. Supaya like-nya banyak. Padahal nggak ada faedahnya sama sekali. Nah itu setan etika. Nah setan etika ini di zaman sosmed ini semakin lama semakin parah. Berkeliaran di sosmed itu banyak. Ya kan? Dan itu menghinggapi diri kamu. Setan itu suka dengan orang-orang kayak kamu. Ya, yang norma sopan santunnya itu nggak ada dan dia menghinggapi kamu. Ya itu hati-hati ya. Setan yang ketiga adalah setan gosip. Gosipin orang lain. Bikin grup WA. Kalau ada nggak seneng dengan orang satu ini, dia keluar. Dia bikin grup lagi tanpa ada orang ini. Kemudian ada 2 orang lagi berantem. Dia keluar lagi, bikin grup lagi tanpa 2 orang ini. Nah ini setan gosip. Gosipin 2 orang ini. Akhirnya padahal 2 orang ini juga gosipin kamu. Nah ini setan gosip. Makanya kenapa channel gosip itu rame. Karena di situ banyak setannya. Sadar nggak kamu? Manusia memang suka sih sama setan sih. Iya kan? Setan gosip gitu loh. Nah channel kayak gini, channel yang edukatif seperti ini. Nggak rame. Nggak laku. Kenapa? Ya memang manusia suka gosip. Ya, gosip hal yang positif nggak ada yang denger. Coba kalau gosip rumah tangganya orang gitu ya. Gosip selingkuhannya orang. Rame. Gitu ya kan. Coba gosip dia itu kemarin kok pakai mobil baru ya. Itu jangan-jangan mobil itu ngemplang punya orang nggak dibayar. Gosip. Rame banget gitu. Suka membuat asumsi opini seperti itu. Ya kan. Nah setan gosip adakah di dalam diri kamu? Yang keempat, setan pemalas. Nah ini dia. Setan pemalas ini, lihat ya modelnya setan pemalas ini ya. Ya. Nah ini sudah berkeliaran di mana-mana.
yaitu gaya hidup tidak sehat. Ya kan, Anda itu suka tidur begadang, kemudian suka makan makanan yang murah tapi tidak menyehatkan, enak di lidah tapi tidak baik di badan, banyak micin contohnya, banyak vetsin. Kalau suruh olahraga males, ya kan, karena merasa nggak perlu. Nanti kalau sudah sakit baru tahu. Nah, setiap orang itu ada setan pemalas gitu, ya kan. Nah, artinya apa? Ketika seseorang itu dihinggapi setan pemalas ini, maka dia melakukan apapun itu malas. Malas bangun pagi, capek, malas ini, malas ke kampus, malas sekolah, malas ke kantor, malas menyelesaikan target. Setan pemalas itu ada. Dan percaya sama saya, setan pemalas itu akan menjadi-jadi kalau Anda berkumpul sama pemalas. Pemalas itu kan mana mungkin bicara target, bicara goal masa depan, nggak ada. Yang penting ada hari ini ya habis hari ini, duit hari ini ya habis hari ini, besok urusan besok. Nah, itu seringkali setan pemalas seperti itu. Mana dia memikirkan tabungan untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Setan pemalas itu ada aja alasannya. Ya kan? Nah seringkali setan pemalas ini seolah-olah jadi malaikat gitu loh. Dia ngomong uang nggak dibawa mati. Wih, kesannya kata-katanya bijak banget. Padahal ngomong itu setan pemalas. Gitu loh. Akhirnya Anda nggak mau cari nafkah. Ya kan? Kelihatannya kata-katanya so agamais. Uang nggak dibawa mati. Padahal itu dalih bagi dia untuk mengusir rasa malasnya dia. Gitu. Ya itu nggak benar gitu ya. Nah yang kelima, setan sensitif. Sekarang kan banyak orang yang baper nih. Ya kan dikit-dikit baper, setan sensitif. Dikritik dikit nggak bisa tidur. Dikritik dikit jengkel, dikritik dikit mantel. Dikritik dikit sosmednya diblok dan sebagainya. Gini ya. Percaya sama saya, kritikan itu memang membuat seseorang itu tidak enak. Tapi kalau memang kritiknya itu membangun, harus. Kritik membangun, saya nggak salah. Tapi permasalahannya sekarang ini manusia itu suka hidup dari opini orang lain. Mereka tuh selalu inilah, itulah, baperlah, inilah, itulah. Akhirnya setan sensitif ini yang merajalela di dalam mindset kamu. Jadi mindset kamu setan sensitif lagi dominan. Ya kan? Sensitif, dikit-dikit nggak mau dikit enggak khawatir berlebihan nanti cemas lah, nanti saya stres lah, nanti saya entar apa kata orang lah. Ya, jadi Anda jauh dari kata percaya diri, karena percaya diri itu musuhnya setan sensitif. Percaya diri itu kuat banget, tapi lawannya setan sensitif. Setan sensitif itu memang lawan terberat daripada percaya diri. Ketika Anda mau berusaha untuk percaya diri, setan sensitif nggak suka. Berusaha menarik kamu lagi supaya kamu kembali tidak percaya diri. Ingat tuh ya, begitu juga setan pemalas. Dia suka sekali narik kamu tetap malas ketika kamu menjadi rajin. Nah itu hati-hati ya. Nah yang terakhir ada yang keenam, setan minder. Nah ini dia. Anda menjadi orang yang minder. Nah kalau minder, setan minder tuh menguasai diri kalian. 90% kalian itu dikuasai oleh setan minder. Setan minder tuh paling suka melihat orang itu nggak pede, baper, cemas, stres, nggak bisa ngapa-ngapain. Hahaha, dia ketawa gitu. Ya kan? Tapi ketika Anda berusaha untuk mau bangkit, nonton channel ini Anda mau bangkit, setan minder nggak suka. Bahkan setan minder nonton channel ini dia nggak seneng, dia musuhin saya gitu loh. Ngapain kamu hari ini mau ngusir rumah saya gitu loh. Rumah saya kan ada di setiap subscribernya channel Success Before 30, subscriber sahabat SC20 yang punya minder gitu loh. Ketika Anda berusaha keluar dari rasa minder, setan minder nggak suka. Berusaha untuk kamu nonton channel lain yang membuat kamu lebih minder. Tapi nonton channel ini nggak suka. Ya kan, setan-setan 6 tadi itu nggak suka, berusaha narik kamu gitu loh. Ya kan, nah di sini saya lihat ada 2 pencapaian kita Success Before 30. Ini juga berkat kalian karena mau keluar dari setan minder. Ini bukan untuk saya, ini untuk kalian semua gitu loh. Pencapaian ini untuk kalian semua karena kalian mau maju, kalian mau sukses, kalian mau berhasil dan mengeluarkan setan di dalam diri kamu. Jadi setan di luar itu nggak ada apa-apanya, setan di dalam itu yang berbahaya. Oke sahabat SV30, semoga video kali ini menginspirasi Anda. Semoga kata-kata saya di video kali ini bisa menginspirasi Anda. Dan semoga setan-setan ini disingkirkan dan Anda menjadi lebih rajin, lebih kuat, dan yang terpenting lebih hebat luar biasa. Ada 2 video di sini, silakan ditonton. Silakan disimak, jangan lupa subscribe, jangan lupa loncengnya diaktifkan, dan always salam hebat luar biasa.